He's coming soon. Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodesh Kila Olam Faed. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Jikalau hari ini kami boleh merayakan Shavuot tahun 5780 saat ini ya Bapak Yahweh, sungguh kami bersyukur kepadamu jikalau saat ini kami boleh bersorak-sorai menyenangkan hatimu. Dan tiba saatnya kami mendengarkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Demi nama Adonai Yeshua Mashiach, amin. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh berada. Nah, hari ini kita memasuki perayaan Shavuot tahun 5780. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming saat ini, kita akan kembali mendengarkan daftar Elohim. Sebelum saya memasuki tema kita kali ini, yaitu yang saya beri judul Yasar Lifnei Ha-Elohim, yang saya beri judul Yasar Lifnei Ha-Elohim, atau yang artinya adalah lurus di hadapan Elohim. Nah, hari ini kita akan lihat kembali supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara bisa mengikuti ibadah live kali ini, tahu hari ini perayaan Shavuot atau Pentakosta. Nah, itu perayaan apa dan kenapa harus dirayakan? Oleh sebab itu saya akan mengulang kembali sedikit tentang hari raya ini. Oleh sebab itu saya akan bacakan di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat, kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal yang ke-23, ya, ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15 sampai 23. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-15 sampai 23. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di rumah boleh menyimak dengan baik. Demikian daftar Elohim. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dan hari dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan itu harus genap 7 pekan. Ingat kata 7 pekan. 1 pekan 7 minggu, 7 pekan berarti 7 minggu. Berarti 7 kali 7 49. Dan hari ke-50 adalah Shavuot. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7. Jadi setelah 49 Sabat yang ke-7 berarti hari ke-50. Kamu harus menghitung 50 hari. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat tinggalmu kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi ragi.
yang harus dibakar sebagai hasil pertama bagi Yahweh. Dan di samping roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor anak domba yang sempurna berumur setahun dan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, serta 2 ekor domba jantan. Juga persembahan sajian mereka serta persembahan curahan mereka haruslah menjadi persembahan bakaran bagi Yahweh, suatu persembahan api-apian bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan kamu harus menyiapkan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, 2 ekor anak domba berumur setahun sebagai korban persembahan pendamaian. Dan imam harus mengayunkan semua persembahan roti hasil pertama itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh. Bersama 2 ekor anak domba itu, semuanya itu harus kudus bagi Yahweh untuk imam. Dan pada hari yang sama kamu harus memaklumkan pertemuan kudus. Itu harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya di seluruh tempat tinggalmu bagi generasi ke generasi. Dan dalam menuai hasil ladangmu engkau tidak boleh memanen habis. Ingat pada ayat yang ke-22. Dan dalam menuai hasil ladangmu engkau tidak boleh menuai sampai habis. Artinya tidak dihabiskan. Ya, saat kamu menuai, dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa panenmu, karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Ya, sampai ayat 22. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat yang terakhir kita boleh memanen, tetapi memanennya tidak boleh sampai habis. Harus disisakan dan yang jatuh pun tidak boleh dipungut. Itu saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Nanti kita akan lihat kenapa kita tidak boleh memanen sampai habis. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apakah itu hari raya Shavuot? Yang pertama, Shavuot adalah hari raya 7 minggu atau 7 pekan yang diperingati pada hari ke-50. Berasal dari kata dasar Sheva, artinya 7. 7 pekan berarti 7 minggu. Berarti 7 kali 7 49. Dan hari ke-50 setelah hari ke-7 itu hari ke-50, maka disebut Penta, saudara. Hari raya ini hampir sama dengan Yom Kippurim atau buah sulung yang jatuh pada akhir musim panen, bukan awal panen. Makanya di akhir musim panen ini panennya tidak boleh diambil sampai habis. Dan orang Israel akan mempersembahkan potongan roti panggang, bukan gandum mentah. Jadi persembahannya berbeda. Di situ dikatakan harus memakan roti, dan rotinya pakai ragi, saudara. Lanjut ya. Yang kedua, Shavuot adalah hari ke-50 setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Suf. Dan dengan takut dan penuh kesetiaan mendekati Gunung Sinai, Gunung Elohim. Dan Mose menerima Asara Hadebarot atau 10 dafar Elohim, dan disampaikan kepada umat, dan mereka sangat setuju. Kita lihat ya saudara, ayatnya di kitab Shemot atau Keluaran 19 ayat 8. Kita akan lihat ayatnya. Nah, Shemot pasal 19 ayat yang ke-8, di situ dikatakan wayanu kalha'am Ya'dal wa yomru kol asar diber Yahweh Naase wa yasef Mose et difre'am el Yahweh. Dan seluruh umat itu menjawab bersama-sama dan mengatakan, semua yang telah Yahweh nyatakan kami akan melakukannya. Dan Mose pun menyampaikan jawaban umat itu kepada Yahweh. Artinya saat daftar itu disampaikan, sebenarnya umat setuju sudah untuk menjadi pelaku daftar itu. Kemudian lanjut yang selanjutnya saudara. Menurut Midrash, sebuah komentar Rabbi tentang kitab suci, bahwa saat Yahweh memberikan Torah, Yahweh memperlihatkan keajaiban kepada bangsa Israel melalui suaranya yang bergema ke seluruh dunia, dan semua orang menyaksikan guru yang mengguntur. Ini ada di kitab Shemot atau Keluaran 20 ayat 18. Setelah daftar Elohim itu disampaikan, saudara. Jadi ada tanda-tanda yang ajaib. Menurut tradisi Yahudi,
Ketika Yahweh berbicara kepada Mose, dipercaya suaranya sampai terdengar ke 70 suara dan 70 bahasa, sehingga dunia mengerti. Sama dengan saat Shavuot atau Pentakosta pada zaman para rasul, dan setiap orang-orang mendengar dengan bahasa mereka sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Nah, ini Shemot pasal yang ke-20 ayat 18. Di situ dikatakan wakala amroim et hakdolot hakholot wa et hak lapim wa et khol hasofar wa et har aser wa yare haam wa yalu wa ya'abdu merahok. Dan seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi shofar atau sangkakala, dan gunung yang berasap, dan umat itu melihatnya dan menjadi gemetar, dan mereka berdiri dari kejauhan. Artinya saat daftar disampaikan, terdengar bunyi shofar, banyak orang merasa penuh dengan Ruh Kudus, penuh dengan ketakutan waktu itu, saudara. Dan saat digenapi di zaman para rasul, banyak orang penuh dengan Ruh Kudus. Itulah yang terjadi. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga ya, Shavuot adalah mempraktekkan kasih. Perhatikan. Jadi kalau orang yang dipenuhi dengan Ruh Kudus, harusnya kasihnya tidak pernah hilang. Harusnya justru kasihnya itu bertambah. Orang yang memiliki kasih karena Ruh Kudus atau Roh Kudus ada di dalam dirinya. Jadi kalau seandainya kita sering berkata Roh Kudus berbicara kepada saya, ada Ruh Kudus kepada saya, berarti kita harus memiliki kasih daripada sebelumnya, saudara. Jadi Ruh Shavuot adalah mempraktekkan kasih kepada orang lain. Selama Shavuot, Elohim berkata bahwa bangsa Israel, termasuk kita, orang-orang Israel secara rohani, harus bersukacita dan melakukan kemurahan. Semua orang harus beristirahat dari pekerjaan dan memperlakukan ke semua orang dengan baik dan belas kasih. Elohim juga memperingatkan kita agar tuayan tidak dipanen sampai habis. Tadi ayat yang kita baca di kitab Wayikra tadi, ayat yang ke-22, bahwa panen tidak boleh diambil sampai habis. Setiap gandum yang jatuh tidak boleh dipungut, supaya orang asing dan orang miskin di negeri tersebut dapat memungutnya sisanya hingga tidak terjadi kelaparan. Nah, saat Shavuot di loteng Yerusalem, Yahweh tetap memberikan kasihnya dengan memberikan Ruh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Ruh Kudus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, membimbing kita. Inilah waktunya kita praktek kasih. Makanya waktu kita panen, hasilnya nggak boleh diambil semua. Sisa yang jatuh boleh dipungut supaya orang lain juga dapat berkatnya. Makanya kenapa di tempat kita di gereja ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari raya Shavuot kita tetap memberikan persembahan. Kalau buah sulung untuk imam, kalau ini untuk pelayanan. Beberapa waktu kita sudah praktekkan itu keluar. Dan kita akan persembahan, dan persembahannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk Knessia Udulah Yahweh. Amin. Jadi untuk melayani Tuhan, jadi untuk pembangunan, untuk pelayanan Elohim, untuk yang lainnya. Jadi saudara, ini praktek kasih supaya gereja ini, Knessia ini juga bisa mempraktekkan kasih di mana di situasi yang sulit ini. Kita lanjutkan. Yang keempat, Shavuot pada masa 50 hari setelah Sabat dari Pesach, perjanjian yang baru itu ditulis kepada para rasul di dalam hati mereka. Perhatikan ya. Kalau dulu firman dapat ditulis di dalam loh batu oleh jari Bapa Yahweh sendiri, sekarang daftar Elohim, saudara, ditulis oleh Ruh Kudus di loh hati kita semua. Artinya di hati kita. Kalau kita orang yang percaya Elohim, harusnya hatinya penuh dengan Ruh Kudus. Perhatikan saudara ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat. Ya, nih, tadi ya.
Di dalam hati mereka yang mau menerimanya. Syaratnya yang mau menerima, saudara. Peristiwa yang dahsyat yang terjadi di Gunung Sinai terulang kembali di loteng Yerusalem. Artinya peristiwa Safwa di Gunung Sinai kembali terulang di loteng Yerusalem. Yaitu saat murid-murid atau talmidim Yesua menunggu datangnya Ruach HaKodes yang dijanjikan Yesua. Dan semuanya tergenapi. Ada di kitab Kisah Para Rasul atau Shluchim 2 ayat 1-13. Ini ayatnya cukup panjang, saudara bisa baca sendiri di rumah. Dan Lukas 24 ayat 49. Jadi artinya bahwa semua ada dasar daftar Elohimnya. Kita lanjutkan, saudara. Ini Lukas 24 ayat 49. Di situ dikatakan hine anoki solean et asyar hitia lahem afi wa atem hokilu bair Yerusalem at ki tilbesu os bimarom. Dan lihatlah aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu, tetap tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Artinya orang yang dipenuhi dengan Ruach HaKodes itu diberi otoritas, diberi kuasa untuk mempraktekkan kasih, berbuat hal yang baik. Jadi bisa mendoakan orang. Makanya banyak hal yang terjadi saat orang penuh Ruach HaKodes. Tapi kalau orang mengaku penuh Ruach HaKodes tapi masih dusta, bohong, masih kasar, masih ngomongnya tidak teratur, berarti tidak dipenuhi Ruach HaKodes. Jadi kalau orang yang dipenuhi Ruach HaKodes hidupnya berubah luar biasa. Kita lanjutkan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pemberian, perhatikan ya, pemberian kuasa datang dalam sebuah cara yang ajaib. Saat Yahweh berbicara di Gunung Sinai dalam bahasa yang tidak dikenal, demikian juga para talmid Yesua berbicara dalam bahasa yang mereka kenal. Shluchim atau Kisah pasal 2 ayat 6. Perhatikan Kisah pasal 2 ayat yang ke-6 ya. Kisah pasal 2 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan demikian, saudara. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Artinya mereka paham dengan bahasa mereka. Orang yang dipenuhi Ruach HaKodes harusnya bisa memahami daftar Elohim. Sehingga saudara juga termasuk mengenal Tuhannya. Bahasanya boleh berbeda tapi nama Tuhannya pasti tidak berbeda. Amin. Bahasanya boleh berbagai bahasa, tetapi nama Elohimnya tetap sama. Nama Elohimnya, saudara. Bahasa boleh beda tapi nama Tuhannya harus tetap sama. Sekarang perhatikan tabel berikut supaya kita bisa melihat dengan baik dari tabel ini, saudara ya. Kalau kita lihat tabel ini kita akan paham lebih jelas dan lebih mudah dimengerti. Sekarang kita akan lihat tabel ini, saudara. Nah, saya akan terangkan tentang tabel ini, perhatikan. Safwa di Gunung Sinai, perhatikan, terjadi pada hari ke-50 setelah menyeberang Laut Suf. Safwa di loteng Yerusalem terjadi pada hari ke-50 setelah hari raya Buah Sulung atau Habikurim. Yang kedua, perintah Yahweh ditulis dalam loh batu. Perintah Yahweh ditulis dalam loh hati manusia. Kita lihat ayatnya supaya lebih jelas. Kita lihat ayatnya, saudara. Di dalam kitab Yeremia 31, perhatikan. Yeremiyahu pasal 31. Ya, saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Yeremiyahu pasal 31 ayatnya 33. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu. Daftar Yahweh, aku akan meletakkan Torahku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka menjadi umatku. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di situ dikatakan bahwa Yahweh akan menulis dalam loh hati kita, bukan loh batu kembali. Kemudian digenapi dalam kitab 2 Korintium atau 2 Korintia. 2 Korintium pasal 3, perhatikan. 2 Korintium atau 2 Korintia pasal yang ke 3 ayat 3. Ya, saya bacakan.
Dan yang dinyatakan karena kamu adalah surat Hamasyah yang dilayani oleh kami, yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan ruah Elohim yang hidup, bukan pada loh-loh yang membatu, melainkan pada loh-loh hati yang mendaki. Jadi ditulis bukan dalam loh batu, tetapi loh hati. Jadi ruah HaKodes dapat di dalam hati kita. Ini yang kedua, saudara. Perhatikan. Yang ketiga, perintah Yahweh ditulis oleh jari Yahweh sendiri di dalam kitab Shemot. Safuat di loteng Yerusalem, perintah Yahweh ditulis oleh ruah HaKodes. Ifrim atau Ibrani pasal yang ke-8. Perhatikan ayatnya yang ke-10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Artinya ditulis oleh ruah HaKodes. Yang keempat, 3.000 orang mati saat Torah diberikan di Gunung Sinai. Justru orang Israel malah menyembah patung lembu emas buatannya Aaron, sehingga dampaknya yang mati sampai 3.000 orang. Tertulis dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal yang ke-32 ayatnya 28. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Mose, maka pada waktu itu tewaslah pada bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Jadi saat Torah diturunkan, Mose penuh dengan ruah HaKodes, dan mereka menghujat Yahweh dengan menyembah berhala. Justru yang mati 3.000 orang. Digenapi saat ruah HaKodes dicurahkan di loteng Yerusalem, 3.000 orang lahir baru dan diselamatkan. Kisah atau Shluchim, ya, kitab Shluchim atau Kisah pasal 2 ayatnya 38. Perhatikan. Dan Kepa menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua Hamasyah untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia ruah HaKodes, sebab janji ini adalah bagimu dan anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Yahweh Elohim kita akan memanggilnya. Lalu dengan banyak perkata lainnya dia bersaksi, menasihatkan terus-menerus sambil mengatakan, biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini. Kemudian sesungguhnya mereka yang menyambut gembira perkataan itu, mereka dibaptiskan, dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa diselamatkan. Inilah penggenapan yang tadinya saat orang menyembah berhala, saat Torah disampaikan, ya, saat Mose penuh ruah HaKodes yang tewas, yang mati 3.000 orang. Tetapi saat di loteng Yerusalem orang bertobat, yang bertobat 3.000 orang. Ini penggenapan, saudara. Yang kelima, kitab Torah itu diberikan melalui Mose. Torah secara rohani dicurahkan. Perhatikan dalam kitab Roma 2, ya. Roma pasal 2 ayat 29. Di situ dikatakan, namun yang disebut orang Yahudi itu karena yang batinnya dan berkat bersunatan, itu bukan hati di dalam roh, bukan karena tulisan yang pujiannya yang datang bukan dari manusia, tetapi dari Elohim. Jadi secara rohani. Romium 7 ayat yang 6. Di situ dikatakan, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, namun sekarang kita sudah dibebaskan dari Torah, sehingga dengan mati di dalam apa yang kita pernah ditahan terus-menerus, maka kita dapat melayani dalam pembaharuan roh yang bukan dalam usangnya tulisan. Jadi kenapa? Karena di dalam ruh kita ada diri ruah HaKodes. Kemudian Kisah 2 ayat 42 atau Shluchim 2 ayat 42. Perhatikan kembali, saya bacakan. Dan mereka hidup dengan terus-menerus bertekun dalam pengajaran para rasul atau shlihim, dan dalam persekutuan, dan dalam pemecahan roti, dan di dalam doa. Artinya hidup penuh dengan ruah HaKodes.
Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan. Nah, Selukim kisah 2 ayat 6 tadi. Wayei behisama kol hasanun wahu wayet asfu afraf amraf wati mehfuka beinehem ki ismahem sama kotam medaberim belsum atso. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan hubungan karena mereka terus mendengar setiap orang dalam berbicara kepada bahasa mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi saudara. Kenapa kita merayakan Shavuot? Karena Ruach HaKodes dicurahkan dalam hari kita. Dulu Torah disampaikan dalam tulisan dalam batu. Sekarang Torah disampaikan dalam hati kita oleh Ruach HaKodes supaya menjadi pelaku damar yang hidup. Kenapa saudara? Karena Torah Kayim atau Torah yang hidup yaitu Yesua sendiri. Amin. Yesua sendiri itulah Torah Kayim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah sekilas tentang apa itu Shavuot. Kemudian kita akan masuk di dalam tema kita kali ini, yaitu Lifnei, sekarang Yasar Lifnei Ha Elohim, lurus di hadapan Elohim. Kita akan baca dulu ayatnya, masih di dalam kitab Selukim atau Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Pasal 8 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-25. Perhatikan, saya bacakan dengan baik. Dan setelah para rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang Samaria telah menerima Dafar Elohim, mereka mengutus Kepa dan Yohanan kepada mereka. Yang ketika tiba keduanya berdoa mereka supaya mereka menerima Ruach HaKodes. Sebab dia belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, tetapi mereka hanya telah dibaptis di dalam nama Yeshua Masiah. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka pun menerima Ruach HaKodes. Dan ketika Simon melihat bahwa Ruach HaKodes diberikan dengan penumpangan tangan para rasul, ia pun menawarkan uang kepada mereka. Seraya mengatakan, berikanlah kepadaku juga otoritas itu, supaya ke atas siapapun aku menumpangkan tangan dia yang dapat menerima Ruach HaKodes. Namun berkatalah Kepa kepadanya, kiranya uang perakmu menjadi kebinasaan bersamamu, karena engkau mengira dengan uang dapat memperoleh karunia Elohim. Sekali lagi, bukan kita penuh Ruach HaKodes, kita menerima Ruach HaKodes bukan karena materi, bukan karena uang, tetapi karena kasih karunia Elohim. Amin. Jadi bukan karena uang, saudara. Perhatikan, tidak ada bagian ataupun pusaka bagimu dalam perkara ini, karena hatimu tidak lurus di hadapan Elohim. Jadi memang melayani dibutuhkan hati yang lurus kepada Elohim. Oleh karena itu bertobatlah dari kejahatanmu ini dan mohonlah kepada Yahweh, sekiranya kemudian niat hatimu itu dapat diampunkan kepadamu. Sebab aku memandang engkau berada dalam empedu kepahitan dan belenggu ketidakadilan. Dan sambil menjawab, Simon berkata, kamu mohonkanlah bagiku kepada Yahweh agar tidak satu pun dari apa yang telah kamu katakan itu menimpa aku. Kemudian setelah keduanya bersaksi dengan sungguh-sungguh dan setelah memperkatakan Dafar Yahweh, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menginjil banyak desa di Samaria. Nah, ini saudara yang kita sudah baca. Kenapa kita harus lurus di hadapan Elohim? Yasar Lifnei Ha Elohim. Kenapa kita harus lurus, saudara? Kita akan lihat yang pertama, siap diutus. Bagaimana supaya kita lurus di hadapan Yahweh? Kita lurus di hadapan Elohim, siap diutus. Jadi saat kita melayani Tuhan itu tidak bisa bilang, aduh tidak Tuhan, saya belum siap, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa melayani. Tetapi siap untuk melayani, saudara. Jadi harus siap diutus kemanapun perginya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu dengan Ruach HaKodes kuasa dipraktekkan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan karena uangnya kita, bukan karena materinya kita, tetapi mengandalkan Ruach HaKodes. Amin. Mengandalkan Roh Kudus, bukan karena uang.
Seperti Simon tadi, coba aku kasih kamu uang, tumpangkan tangan supaya aku penuh. Akhirnya Kepa berkata, binasa uangmu. Dengan uangmu kamu binasa. Karena jangan berpikir dengan uang bisa melakukan segala sesuatu. Nah, artinya inilah praktek khusus, praktek dengan Ruach HaKodes kita mempraktekkan. Jadi dengan Ruach HaKodes kuasa itu dipraktekkan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, kuasa itu dipraktekkan dengan Ruach HaKodes. Kita lanjutkan. Yang ketiga, kuasa Ruach HaKodes tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang. Amin. Jadi kuasa Ruach HaKodes tidak bisa dibeli, diukur dengan uang, saudara. Kuasa Ruach HaKodes tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang. Tapi sekarang banyak dalam dunia pelayanan diukur dengan uang. Hari ini kita belajar lurus di hadapan Elohim. Amin. Saya bersyukur melayani di tempat ini dengan ketulusan hati. Saudara bisa yang melayani datang dari jauh, dalam cuaca yang hujan, tapi saudara masih tetap bisa melayani. Itu hal yang luar biasa. Bukan karena materi. Masalah berkat bonus dari Elohim. Amin. Yang terakhir, saudara, pertanyaannya perhatikan. Supaya kuasa Ruach HaKodes nyata dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, supaya Ruach HaKodes nyata dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, hati kita harus lurus di hadapan Elohim. Amin. Buat hati kita lurus di hadapan Elohim. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Kepa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kepa berkata demikian, kiranya uang perakmu itu bersama soli. Dikatakan di sini. Nah, dikatakan demikian, saudara. Harus tidak ada bagian pusaka bagimu dalam perkara ini, karena hatimu tidak lurus di hadapan Elohim. Jadi ternyata supaya Ruach HaKodes, kuasa Elohim itu nyata, hati kita harus lurus, tidak boleh bengkok, motivasinya harus benar. Yang kedua, ya, tesufa, artinya bertobat dari jalan yang jahat. Mulai hidup kita berbalik, tinggalkan dunia yang jahat, tinggalkan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Yang tadinya masih suka bohong, tinggalkan. Yang masih suka berkata kasar, tinggalkan. Mulai hidup tinggalkan dosa, tetapi hidup penuh dengan pertobatan. Tesufa artinya bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ Kepa juga ajarkan, oleh karena itu bertobatlah dari kejahatanmu. Mari kita kembali bertobat berbalik. Kemudian saudara yang ketiga, membuang atau tidak ada kepahitan dalam hidup. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, yang dimanapun saudara berada, yang masih punya rasa kepahitan, buang itu. Ampuni saudaramu, tinggalkan kejengkelan, amarah, dendam, iri, dengki, benci. Buang jauh. Tetapi hiduplah penuh dengan ketulusan dan hati yang bersih. Amin. Buang saudara, karena itu akan menjadi penyakit buat kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, membuang atau tidak ada kepahitan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan, sebab aku memandang engkau berada dalam empedu kepahitan, masih menyimpan kepahitan. Kalau nyimpan jangan yang pahit, saudara. Buat apa nyimpan yang pahit-pahit, saudara? Jadi membuat kita menjadi malah menyimpan dendam terhadap seseorang. Kita lanjutkan. Yang keempat, berlaku hidup adil, saudara. Dikatakan dan belenggu ketidakadilan, artinya terikat dengan ketidakadilan, iri dengki. Buang itu, hiduplah dengan adil. Terus lanjut ayatnya ya. Menjadikan pertobatan sebagai kesaksian dan sebagai kontrol dalam hidup. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Elohim, dimanapun saudara berada, baik di sini maupun yang live, pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Nah, kesaksian itu menjadi kontrol buat kita. Kalau kita mau berbuat dosa, Tuhan ampuni saya sudah mendapat pertolongan daripadamu. Masa saya sudah ditolong Tuhan tapi saya mau mengecewakan Tuhan? Buang itu. Jadi setiap menjadikan pertobatan itu sebagai kesaksian. Jadi sebagai kesaksian kontrol. Saya sudah bertobat, saya nggak mau lagi berbuat dosa. Itulah yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau itu kita lakukan saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Bahwa kita hidup lurus di hadapan Elohim.
Dan saat kita hidup lurus di hadapan Elohim, maka kuasa Ruach HaKodes, yaitu kita akan dipenuhi Ruach HaKodes. Dan saat kita dipenuhi Ruach HaKodes, kita bisa mendemonstrasikan kuasa Elohim. Amin. Kuasa Ruach HaKodes. Kita berdoa buat orang sakit dan orang itu sembuh. Saat kita berkata apa yang kita perkatakan terjadi, saat hal yang positif terjadi, maka semuanya terjadi dengan luar biasa. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yai berkati. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Yuk, kita baca bersama-sama. Oke, sudah, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Hidup lurus sesuai dapat Elohim, untuk kemuliaan Aba Yahweh bersih Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang